Jadi sekarang ini kita ada di lokasi UMKM Ibu Sarinah yang berlokasi di Bandar Lampung. Hari ini kita bakal ngelakuin wawancara serta ngasih edukasi tentang perpajakan. Oke, daripada kita berlama-lama, langsung aja kita mulai. Stay tune. Dadah. Halo guys, jadi saya di sini sudah bersama narasumber salah satu pemilik UMKM di Bandar Lampung yang akan kita wawancarai. Eee, boleh di boleh dijelaskan dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sarina. Oke baik, bisa dijelaskan, profil singkat tentang usaha yang Ibu jalani? Saya mempunyai usaha warung sembako ya, Mhm. usaha UMKM kecil-kecilan, sudah berjalan dari 5 sampai 7 tahun, alhamdulillah sih. Oke baik, apakah Ibu memiliki NPWP atau NIK? Punya Punya NPWP. ya. Baik, kalau boleh tahu berapa sih omset, Ibu per bulan dari warung? Nggak tentu sih ya, namanya kita warung ya, ada kalanya kita sepi, ada kalanya rame. Cuman kalau omset dari luar sih ada, dari penghasilan suami tiap bulan, eee, kurang lebihnya 3 sampai 4 juta sih, itu saja. Iya, ada sumber penghasilan lain tidak, Bu? Ya itu, dari suami, Oke penghasilan baik. suami tiap bulan, eee, kurang lebihnya 3 sampai 4 juta per bulan. Oke baik. Kalau dari warung sendiri gimana ya, Bu? Kalau dari warung nggak tentu sih ya, ada kalanya Mhm. sepi, ada kalanya rame. Ya kalau ini Atau kira-kira sehari itu bisa 600-700 oke sehari, baik baik. iya. Selanjutnya, boleh tahu nggak sih bagaimana cara Ibu melakukan pencatatan atau transaksi, pendapatan? Bisa manual dicatatnya atau lewat aplikasi gitu? Kalau kita sih namanya UMKM kecil-kecilan tidak ada Iya. pencatatan aplikasi, cuman kalau nota belanja dari pasar itu Mhm. pasti ada. Oke. Mmm, Apa oke Bu, apakah, Ibu memahami tentang tarif pajak yang berlaku, atas profesi atau usaha yang Ibu jalankan? kalau masalah pajak sih saya kurang paham ya, kurang Mhm. mengerti. Kalau ada yang bisa menjelaskan masalah pajak boleh juga. Oke Bu, nanti di akhir ada edukasi juga dari kami. Baik. Nah guys, tadi kan kita udah nanya-nanya nih tentang berapa sih omset, penghasilan UMKM dan apakah pemilik UMKM, tersebut memiliki NPWP atau tidak. Nah sekarang, saatnya sesi memberikan edukasi, seputar pajak kepada pemilik UMKM yang sudah kami wawancarai tadi. Oke, Bu, yang pertama itu tentang pencatatan. Tadi sebelumnya Ibu bilang kalau untuk pencatatan online itu tidak melakukan ya, Iya, cuman hanya benar. nota saja, Bu. Iya. Jadi pencatatan transaksi itu sebenarnya penting juga, Bu, untuk melihat perkembangan usaha dan menjadi dasar untuk perhitungan pajak, Bu. Jadi pencatatannya itu nggak harus rumit. Ibu juga bisa mencatat di buku tulis kayak yang Ibu lakukan sekarang kan, dengan nota atau juga bisa juga dari HP, aplikasi di HP juga, Bu. Itu fungsinya untuk, fungsi pencatatan itu untuk kayak kita bisa tahu omset bulanan, terus keuntungannya juga dan untuk menghindari salah hitung di pajak kemudian hari. Selanjutnya apa namanya, untuk pemerintah sendiri, sebenarnya pemerintah ini menyediakan tarif pajak yang lebih ringan, Bu. Misalnya untuk omset yang misalnya untuk omset sampai 500 juta per tahun, itu tidak dikenakan pajak. Namun jika lebih dari itu, barulah dikenakan tarif yang namanya PPh final UMKM. Dengan memahami tarif ini, jadi Ibu tuh bisa tahu kapan harus membayar pajak, terus berapa jumlahnya, dan pajak UMKM sekarang itu jadi lebih sederhana dan tidak memberatkan, Bu. Selanjutnya untuk UMKM yang mengalami kendala seperti belum paham cara menghitung pajak, terus belum terbiasa menggunakan sistem online atau tidak tahu cara membuat bukti pembayaran, itu sebenarnya wajar, Bu. Karena memang untuk edukasi dan apa namanya, dari pemerintah sendiri informasinya mungkin agak kurang, Bu. Tapi sebenarnya pemerintah itu menyediakan banyak pendampingan, Bu, termasuk dari kantor pajak setempat. Jadi kalau Ibu mengalami kesulitan, itu bisa meminta bantuan atau mengikuti pelatihan yang tersedia. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya
e-billing dan e-filing, Bu. Jadi karena zaman sekarang sudah berkembang dan modern, Bu. Jadi semua proses pajak seperti membuat kode billing atau laporan SPT tahunan itu sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Jadi sistem ini dibuat supaya lebih cepat dan tidak perlu antri di kantor pajak, Bu. Jadi biasanya kan kalau offline itu kita lama, Bu, Iya, ngantrinya, iya. terus belum lagi lama gitu kan. Jadi jadi jika Ibu belum terbiasa, Ibu bisa memulai dari hal yang paling sederhana dulu seperti kayak membuat akun DJP online gitu, Bu. Oh, iya. Dan nantinya semua pembayaran ini bisa dilaporkan hanya melalui lewat handphone saja, Bu. Baik, itu dia wawancara dan edukasi dari kelompok kami kepada, pemilik UMKM ini, yaitu Bu Sarina. Iya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Jadi itu tadi adalah hasil wawancara kami bersama dengan Ibu Sarina. Banyak banget tadi edukasi yang udah kita kasih, begitu juga hasil wawancaranya. Semoga wawancara ini bisa membantu kalian semua yang menonton dan membaca laporan kami untuk bisa mengetahui lebih dalam tentang perpajakan untuk UMKM. See you. See you guys. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan melakukan wawancara. Terus di sini udah ada narasumber kami. Di sini dengan kakak siapa? Rehan, boleh panggil Rehan. Baik kakak Rehan. Untuk pertanyaannya bisa ditanyakan, bisa Ya, aku yang diberikan nanya, oleh, ya bisa diberikan oleh kakak Naila. Silakan kakak Naila. Baik, sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Naila. Untuk pertanyaan nomor 1 nih Kak, boleh nggak ceritain profesi yang sedang Kakak jalani sekarang dan udah berapa lama sih Kakak menjalani profesi ini? Saya spesialis small maker ya, jadi udah ngejalanin profesi ini dari 2020, sekitar 4 tahun ya, walaupun umur saya baru lulus kemarin, cuma 4 tahun itu saya 2 tahun magang di perusahaan Bekasi ini di bagian maker ya, small maker itu. Jadi kita membuat mesin cetak, jadi mesin cetak. Ya kira-kira begitulah, mall engineering lah. Untuk pertanyaan selanjutnya, profesi yang dijalanin ini berarti termasuk ke dalam perusahaan gitu ya Kak, bukan mandiri gitu kan? Ya perusahaan masuk Terus ke apa aja sih company Kak? sih. Terus apa aja sih sumber penghasilan utama yang Kakak dapetin dari pekerjaan ini? Dari pekerjaan ini sumber utamanya dia bergerak di bidang jasa juga. Maker kan udah utamanya itu maker, modifikasi juga, tapi juga bisa repair juga sih, repair. Jadi kita tuh buat mesin, bener-bener buat mesin. Kayak PT Yamaha tuh, Yamaha kan buat mesin buat mesin motor tuh. Nah, kita tuh buat bagian part-partnya. Karena Yamaha itu nggak mungkin buat satu model utuh di satu bidang doang. Jadi kita yang buat mesinnya, mesin cetaknya. Kayak misalnya blok mesin itu kita yang buat. Terus lensanya juga kita yang buat itu. Tapi bukan dalam bentuk produk ya, dalam bentuk alat cetaknya. Kalau produk tetap dari mereka, mereka yang injek plastiknya. Kita cuma bikin mesinnya doang. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, pendapatannya Kak. Jadi pendapatan bruto per bulan itu, maksudnya pendapatannya itu per bulan atau per tahun Kak? Pendapatan brutonya? Brutonya per bulan lah, Iya, per bulan. Per bulan. Terus Kakak punya NPWP nggak?
Punya. Terus pajak yang dikenain itu PPh berapa, Kak, kalau boleh tahu? PPh 21. Berarti pajaknya itu dipotong sama ininya ya, sama perusahaannya ya? Iya, langsung dari slip gaji itu pas gajian turun itu udah dipotong. Jadi kita terima hasil dari udah potongan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PPh 21, sama pajak apa lagi ya? Ya beberapa pajak lainnya sih. Belum saya baca lengkap juga. Berarti itu potongan pajaknya juga diterima setiap bulan gitu ya, Kak? Bukti potongan Iya, pajaknya. langsung otomatis itu. Sebelum kita nerima gaji itu biasanya kan saya gajian tanggal 10 tuh. Tutup buku tanggal 30. Tanggal 30 itu udah diurusin pajaknya segala macam potongan lainnya. Jadi udah dipotong langsung. Terus Kakak ngelaporin SPT tahunan juga nggak kira-kira? Enggak. Kalau itu mah udah langsung dari perusahaan. Udah langsung dari perusahaan. Oh, Kecuali perorangan ya. Kalau perorangan itu baru kita yang lapor. Cuma kalau kita masih jatuhnya buruh karyawan itu langsung dari perusahaannya. Jadi tanggung jawab penuh penghasilan kita ya perusahaan itu sendiri. Nggak tahu ya. Ini mah riset sendiri sih. eh, buat gaji per bulan itu kira-kira di range berapa ya, Kak? Kalau kalau Gaji bersihnya. rata-ratanya sih bener-bener nggak nentu ya tiap bulannya tuh. Tapi kebanyakan sih di angka 8 sih. 8 ke atas lah dikit. Kebanyakan ya. Tapi nggak nentu Itu banget itu kadang itu apa? udah dipotong pajak atau masih gaji dalam bentuk kotornya gitu? Iya itu udah dipotong pajak. Tapi nggak Kira-kira nentu banget kadang. Gimana? enggak, Kak? Lanjut. Iya jadi nggak nentu banget soalnya kan kita juga kan ada sistem lemburnya ya. Jadi kadang bulan ini lemburannya kosong, tapi fixnya tuh di 57. Karena kan emang ini kan gaji pokok kan 57. Cuma kalau ininya mah nggak bener-bener nggak nentu, tergantung kerjaannya juga, seberapa intens kerjaannya juga. Kadang kalau lagi rame banget itu 11 bisa, cuma itu paling setahun 2 kali udah itu doang. Ada lagi, Kak? Udah sih paling itu doang. Mungkin Nah, pertanyaan PPh juga 21-nya tuh hmm, nggak boleh lanjut. gimana? Boleh dilanjut. Terkait PPh 21-nya tadi Iya, gimana? iya jadi PPh 21-nya nentuin gaji total ya. Jadi termasuk kayak misalnya tunjangan BPJS tuh. Udah kayaknya sih kena juga ya BPJS juga masuknya. Jadi ya udah total sih keseluruhan itu. Mungkin pertanyaannya itu aja sih, Kak, terkait pajakan ini. Ini selanjutnya bakal kira-kira ada edukasi nggak ini ya, Mel? Untuk edukasi sih nggak ada ya, Nay, karena kan udah dijelasin tadi terkait PPh-nya sama Kakaknya. Oke, jadi itu tadi wawancara kami dengan Kak Rehan terkait dengan pajak dan penghasilan. Mungkin itu saja. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Selamat ya, malam. Terima kasih Kak Rehan. Makasih Makasih ya, Terima Rehan. kasih Kak Rehan. Iya. Sama-sama. Selamat malam Kak Rehan.